Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Ya, oke Pisces, ini pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu bersama dengan si dia untuk kita dapat tahu ya bagaimana keadaan hubungan kalian di saat ini. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading energinya kolektif. Sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung aja Mari mulai Pisces. Ini dia. Ada energi dari kemudian ada energi dari Page of Swords reverse. Berikutnya ada energi dari Knight of Cup. Nah, berikutnya ada energi dari Five of Pentacles. Berikutnya ada ini, kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, ya. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau melihat ini hubungannya mungkin agak-agak sedikit unik ya. Setidaknya uniknya ini tuh di matanya Mari gitu. Nah, jadi kalau Mari bilang ini hubungannya tidak seperti hubungan-hubungan orang yang lain-lainnya di luar sana itu loh. Gitu ya. Karena relationship ini tuh bisa relationship yang cenderung sering ada on off-nya gitu ya. Ada on off-nya. Jadi kayak tidak selalu konsisten untuk terhubung gitu loh. Ya, tidak selalu. Dan ya situasi seperti ini sebenarnya satu sisi itu tuh terasa asik. Ya, terasa asik. Tapi ada kalanya hubungan ini tuh terasa ngebebanin gitu loh. Karena berada dalam situasi yang tidak pasti. Gitu ya. Udah jelas dia seperti lagi gambling di situ loh. Besok udah kayak gimana ya? Besok apa dia hilang lagi ya? Gitu. Nah, kalau dia hilang terus dia kapan datang lagi nih? Terus bagaimana lanjutannya ini? Setelahnya seperti apa ini? Gitu. Jadi hal-hal demikian itu tuh bisa dianggap seperti beban. Itu ya. Dan ya keadaan kayak gini ini tuh sangat terasa bagi kalian berdua. Gitu loh. Jadi bukan hanya satu pihak saja yang nampaknya punya beban yang demikian gitu ya. Tapi jelas-jelas di sini tuh keduanya. Gitu. Walau mungkin dia yang lebih sering ya. Bisa-bisa dia yang lebih sering di situ tuh hilang-hilangan kalau dibandingkan dengan kamu. Sebentar dia mesra, sebentar dia udah dingin, sebentar dia nongol, sebentar dia udah ngilang. Gitu ya. Sebentar dia membicarakan tentang masa depan, habis itu dia ngomongin kita nggak usah serius-serius banget untuk di masa depan. Nah, kan bingung gitu. Nah, jadi tapi ini bisa dilihat juga ya bahwa ini tuh kontribusi dari dua belah pihak sih sesungguhnya. Gitu ya. Walaupun kamu menolak misalnya, kamu menolak untuk dinyatakan bahwa ini juga ada kontribusinya kamu sehingga hubungan kalian demikian. Namun ya Mari hanya membaca dari sisi energi kartu tarotnya kamu ya. Bahwa pengaruhnya kamu sangat amat kuat gitu loh. Jadi sebenarnya dalam relationship-nya kalian, Mari bilang itu tuh justru bagaimana kamu itu yang lebih kuat. Menentukan bagaimana keadaan relationship ini gitu loh. Katakan mungkin dia sebagai si pengaruh, katakan hanya sanggup itu tuh memberikan pengaruh di poin 4 dari 10. Namun kalau pengaruhnya kamu 6 dari 10 gitu loh. Nah di sana. Ya. Jadi kayak katakan ya kalau misalnya ada yang berteriak aku korban gitu. Siapa yang paling sering berteriak menjadi korban? Mari lihat itu tuh energi dari pasangannya kamu. Nah, di sana ya. Energi dari pasangannya kamu. Gitu. Jadi
memang belakangan hari ini sepertinya dia sudah muak gitu. Dia udah bosen dengan keadaan yang tidak menentu seperti ini. Gitu. Kayak belakangan hari seperti sudah berkurang, karena semakin tertekan itu, jadi semakin berkurang damai sejahteranya dia. Ya, jadi dia bilang daripada dia gila sendiri menjalani hubungan seperti ini dengan kamu, ya, jadi dia kayak mau sedang mengajari dirinya dia untuk tidak lagi dengan dirimu. Nah, gitu. Jadi kalau bisa secepatnya drama ketidakjelasan ini tuh berakhir dengan cara ya udah dia pamit, resign dia. Resign dia dari co-partner di hubungan yang tidak jelas seperti ini. Gitu menurut dia. Macam dia udah nggak ada energi lagi ya. Capek resah, capek gelisah gitu. Capek sedih, capek nggak sabaran. Gitu loh. Capek pokoknya dia karena tidak menentu ini. Di situ loh. Bukan sebab karena perasaan itu tuh sudah tidak ada lagi untuk kamu. Kalau perasaan sih ada. Cuman konsep relationship-nya kalian ini tuh ini yang enggak masuk sama dia. Ini yang enggak cocok bagi dia. Gitu ya. Enggak puas dia mengalami disayangi, dicintai, diromantisin. Ini yang paling utama. Diromantisin sama kamu. Enggak puas. Gitu loh. Kayak orang dikasih makanan enak, tapi hanya dikasih cicip doang gitu ya. Bukan dibuat sampai beneran wah gitu loh. Jadi kayak dicicil. Nah dicicil seperti ini bikin dia sebel gitu, bikin dia kesel. Itu kalau mari lihat ya. Nah dan yang ianya dia juga kayak tahu diri bahwa dia tidak punya kuasa untuk merubah keadaan ini. Gitu loh. Dia tidak begitu powerfulnya. Gitu ya. Karena menurut dia ya, dia yang paling sering terdampak negatifnya dalam hubungan kalian. Kayak kelihatan kamu oke-oke aja di sana gitu ya. Padahal ya sudah berapa hari kalian itu tuh nggak chattingan, berapa hari udah nggak teleponan. Tapi kelihatan kamu anteng gitu ya, adem ayem aja posisinya kamu di sana. Jadi dia kan kesel sendiri ya, lah dia kemerungsung di sana. Kamu enjoy aja gitu. Nah makanya dia itu sering kayak berteriak bahwa keadaan ini tuh menyiksa bagi dia, tidak adil bagi dia. Jadi dia yang lebih sering menjadi korban dari sikapnya kamu kepada dia gitu lah. Ya. Padahal ya pengennya itu tuh ya konsisten. Kamunya tuh perhatian, kamunya itu tuh sayang, kamunya itu tuh ngeromantisin. Sebab kalau mau lihat di matanya dia, kamunya ini tuh expert banget ya. Kayaknya tuh kamu tuh ngerti banget tentang dia. Tahu banget dengan apa yang dia mau. Namun celakanya kamu hanya kayak sebatas tanda petik ya, unjuk gigi aja. Aku bisa loh bikin kamu happy sampai kayak gini. Aku bisa loh bikin kamu seneng sampai seperti itu. Gitu. Jadi kalau untuk pembuktian ada, memang kemampuannya kamu itu tuh tahu bagaimana caranya membuat dia bahagia gitu. Tapi yang ianya kamu tidak konsisten dalam upayanya kamu membuat dia merasa bahagia itu tadi. Itu ya, ada kalanya kamu ya ngilang aja udah gitu. Jadi kayak kamu ada, tapi kamu tuh nggak bisa dijangkau gitu loh. Ya, kamu hadir dalam hidupnya dia, tapi nggak bisa dia miliki sepenuhnya gitu. Hanya memiliki kamu dalam waktu yang sangat amat terbatas. Ya, dan segala sesuatunya tuh terasa seperti tiba-tiba jatuhnya, tiba-tiba datangnya, tiba-tiba adanya, gitu. Pas lagi sayang-sayangnya sama kamu, tiba-tiba kamu udah kayak jin ya, plup, keluar asap dan ngilang, gitu. Terus nanti tanpa rasa bersalah, kamu datang lagi ke dia. Nah seperti itu. Ya di sana. Jadi memang beberapa di antara kalian
kalau hubungan ini tuh ceritanya masih baru-baru, barangkali yang on off ini ya belum lah kelihatan ya. Tapi ini segera akan menjadi pola gitu loh. Jadi ya beberapa di antara kalian sempet ini ya, sudah kemarin hari kejadiannya itu tuh saling diem. Gitu ya. Kayak terputus koneksi. Tapi kamu akan datang lagi. Gitu. Jadi keterhubungannya kamu dengan si dia ini akan dimulai oleh dirimu. Gitu ya. Dan kalau kamu ini udah datang sama dia, walaupun nanti dia kayak seperti ragu-ragu untuk menerima kamu, namun dia juga nggak akan bisa dengan sebegitu mudahnya menolak kehadiran dari dirimu. Makanya ini akan menjadi pola, ya. Ini akan menjadi pola dari hubungan kalian yang seperti kata Mari tadi, relationship-nya akan on off, gitu loh. Nah di sana. Konsistennya kamu dalam hubungan dengan dia bukan konsisten selalu ada, tapi kadang-kadang saja adanya. Gitu. Ya, jadi kalau yang masih baru-baru dan ini adalah fase diam-diaman pertama kalian, akan ada lagi tuh fase diam-diamannya untuk kali berikutnya, kali kedua, kali ketiga, dan kali seterusnya. Nah seperti itu ya. Orang yang soalnya gini, mau dia segera menghentikan dengan kamu, tapi orang yang paling cocok bagi dia, tentu dalam ketika keadaannya kamu itu tuh care dan peduli ya, ke dia, wah udah mantap banget kamunya. Tapi yang nggak kuasanya itu tuh ketika anginnya kamu yang tadinya ke arah barat untuk berjumpa dengan dia, sebentar sudah pergi. Ke arah timur kah, selatan kah, utara kah. Seperti itu. Ya, di sana. Dianya itu sesungguhnya ya, dia tahu resiko kalau secara intuitif. Secara intuitif, tahu bangetnya ini tuh dia bagaimana resikonya dia dalam hubungan dengan kamu. Gitu. Ya, baik ini hubungan kalian yang sudah lama ataupun yang masih baru-baru saja. Gitu ya. Tahu banget dia resikonya. Sebenarnya dia itu tuh kayak bolak-balik itu tuh berteriak juga ya kepada dirinya, aku nggak sanggup kalau untuk menerima konsekuensi resiko bahwa seringnya aku gigit jari gitu ya. Nah di situ ya tahu banget. Namun itu tadi bahwa untuk melepaskan diri dengan kamu akan butuh waktu yang cukup lama. Gitu loh. Soalnya kalau kamu datang enggak tertolak ya. Karena gini ya Pisces ya. Energinya kamu, apakah kamu sadar bahwa kamu adalah seseorang yang punya energi cukup besar. Karismanya kamu tuh bagus. Daya tariknya kamu itu tuh mentereng. Gitu ya. Mempesona kamunya ini kan. Kalau Mari lihat, bukan bermaksud untuk menjilat kamu ya, dijilatnya apa juga ya. Nah gitu ya. Tapi kok kayaknya rasa percaya dirinya kamu ya, ketampanannya kamu, kecantikannya kamu, gitu loh. Sikapmu yang sebenarnya itu tuh gentle kalau kamu ini tuh seorang laki-laki gitu ya. Sikapmu yang lembut kalau kamunya itu tuh seorang perempuan. Dan ya kayaknya yin dan yangnya kamu memang juga di situ tuh Mari lihat menyala ya di kedua sisi gitu loh. Balance dia yin dan yangnya kamu itu dalam dirimu. Jadi ya kalau Mari lihat kalau kamunya ini tuh mau jadi playboy atau playgirl, oh bisa banget sesungguhnya, bisa banget gitu ya. Dan ya kalau mau uji cobanya ya dengan seseorang ini, dia yang akan mengakui kamu. Kalau kamu itu tuh sangat mau untuk konsisten dengan dia, wah, dia bilang tuh dia adalah makhluk yang paling bahagia di muka bumi ini. Gitu ya. Tapi salahnya dia kayak secara intuisi, ya kalau ini baru-baru ya, secara intuisi ya sangat meragukan gitu loh. Nah kalau yang sudah lama ya dalam perjalanannya dia kan udah melihat banget ya bagaimana caranya kamu ini tuh kepada dia gitu loh. Mungkin kadang-kadang kamunya itu tuh juga kayak sebenarnya menjauhkan diri dari dia untuk sementara waktu.
karena memang ada di situ ya trouble-nya kamu, memang ada di situ tuh masalah yang kamu alami, entah itu dalam hidup pribadimu atau dalam relationship bersama dengan si dia gitu ya. Mungkin kadang-kadang ya namanya kamu juga punya perasaan ya, entah itu perasaannya tersinggung atau perasaannya seperti kayak kadang-kadang tidak dihargai, mungkin gitu ya. Nah di sana dari sikapnya si dia ke kamu itu kan, karena kalau dari sikapnya dia ya ada juga yang meresahkan hatinya kamu, tapi ini tuh kayaknya pengaruh bagaimana kamu yang mau datang dan pergi ini tuh ini lebih cenderung ditentukan sebab karena kehidupan kamu pribadi nih gitu loh. Jadi memang ada masa-masanya ya kamu itu tuh kayak fokus dulu pada hal yang lain gitu ya. Fokus kepada pekerjaannya kamu, kepada bisnisnya kamu, kepada ya apa yang menjadi tanggung jawabnya kamu di sana. Gitu ya kan. Jadi ya nggak bisa selalu terus-terusan ada dengan dia gitu loh. Itu ya. Apalagi kamu kalau melihat sudah cukup tua ini kan. Kalau hanya kemudian memikirkan tentang dunia romantika aja gitu ya, dunia asmara aja gitu. Jadi nggak bisa. Memang kamu kalau untuk melakukan sesuatu dengan begitu sengajanya, sering-sering melakukan sesuatu yang dikatakan sengaja, bikin dianya itu tuh merasa kesepian, merasa kehilangan, merasa sedih, kecewa dan seterusnya. Maret bisa aja sesungguhnya itu bukan niat yang disengaja gitu loh. Jadi katakanlah ya, misalnya kamu dinilai bersalah oleh dia dalam 10 hal gitu. Mungkin saja dari 10 hal itu hanya 2 yang kamu sengajakan. Ya, tapi 8 yang lainnya itu tuh hanya karena penyesuaian kepada kondisi keadaan. Nah begitu. Karena lagi-lagi kalau niatan buruknya kamu kepada dia, lo ya ndak ada sesungguhnya, gitu ya. Nah jadi kayak masalah puas nggak puas, kecewa ataupun tidak kecewa dan sebagainya, boleh-boleh itu tuh hanya hasil dari responnya dia ya terhadap bagaimana dirinya kamu gitu loh. Jadi kayak terlalu ketergantungan secara emosional seseorang ini kepada kamu. Gitu. Nah jadi keadaannya dia akan baik-baik saja kalau kamu ada, tapi kalau kamunya itu tuh mulai sibuk dengan segala macam aktivitasnya kamu, nah dia jadi layu, gitu-gitu, itu juga bisa gitu loh, ya. Nah jadi walaupun dia menuduh bahwa hubungan dengan kamu itu tuh berat sebab karena bagaimana sikapnya kamu, tapi dia juga ada kontribusinya di sana bahwa dia tidak cukup mandiri, ya. Tanpa kehadiran dari dirimu. Begitu ya untuk saat ini. Jadi sedang kacau-kacaunya ini sebenarnya dia di sana. Dan dalam kekacauan itu gagasan-gagasan untuk lari, pergi dari kamu. Jadinya itu tuh cukup kuat gitu loh. Ya, itu hanya gagasan tapi ya. Hanya gagasan saja. Kalau sikap tindakan nyata boleh jadi besok lusa bisa. Tapi setidaknya bukan di saat-saat ini. Begitu ya, karena daya tarik pesonanya kamu dan kebutuhannya dia kepada kamu itu tuh masih sangat besar begitu ya kalau mari lihat. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius ada di situ. Berikut ada energi dari Scorpio, energi dari Taurus hadir, dan energi dari Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.